Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra Habib Pranata. Saya merupakan mahasiswa di LPTK Universitas Tanjung Pura Pontianak. Saya merupakan peserta program pendidikan profesi guru tertentu tahap 2 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa F4422251217. Saya melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 21 Mesuji Provinsi Lampung dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Ini KTP saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya? Sehat? Sudah sarapan? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Oke, Mas Fadil silahkan mengkondisikan kelasnya dan memimpin doanya. Oke. Tunggu siap, doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang masih semangat, masih mau berangkat sekolah, karena sekolah itu adalah proses kalian menempuh pendidikan. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita memupuk rasa nasionalisme kita dengan cara bernyanyi ataukah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, silakan. Biasa yang biasa memandu nyanyi Indonesia Raya siapa? Oke, silakan Mbak. Yuk semuanya berdiri dulu. Oke, yuk. Hiduplah Indonesia Raya 23. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali, Mas, Mbak. Oke. Terima kasih sudah dengan rela hati menyanyikan Indonesia Raya. Selanjutnya Bapak akan mengabsen. Siapa? Ada yang nggak berangkat? Nihil, berarti berangkat semua ya? Oke, tetap semangat. Oke. Selanjutnya silahkan cek kebersihan kelasnya. Coba di bawah ada kotoran atau tidak. Kalau ada kotoran silahkan dipungut dan dibuang ke tempat sampah dulu. Biar kita bersih, belajar enak, nyaman, sehingga hasilnya maksimal. Yuk, ada? Oke, berarti sudah bersih ya? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Wali bahwa hari ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran
IPS, ilmu pengetahuan sosial. Bahwa minggu lalu kita juga bertemu dengan materi yang berbeda. Dan sekarang juga melanjutkan materi. Oke? Materi sebelumnya siapa yang masih ingat? Oke, materi apa Mas? Tentang keluarga awal kehidupan. Oke, tentang keluarga dan awal kehidupan. Berarti kita kemarin itu belajar tentang apa sih arti keluarga? Apa sih kegunaan keluarga? Siapa sih keluarga kita? Oke, jadi setelah itu kita belajar keluarga, kita lanjutkan materi lagi tentang materi selanjutnya yaitu pemahaman lokasi melalui peta. Pemahaman lokasi melalui peta. Oke, pemahaman lokasi menurut melalui peta. Oke. Kalau Bapak telah memberikan judul itu di benak kalian, kira-kira apa? Bisa mengira apa tentang judul itu? Ayo, ada yang tahu? Berarti kita fokus tentang peta. Tentunya ada tadi malam pasti ada yang sudah belajar membuka buku, walaupun saya yakin tidak semuanya, tapi ada. Oke, menurut kalian siapa yang tahu pengertian dari peta? Gambar bidang bumi yang diperkecil sesuai dengan skala. Bidang bumi yang diperkecil dengan skala. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Perempuan sudah? Laki-laki ayo. Ayo laki-laki siapa? Oke. Camdan dulu. Oke, ya Mas. Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil dalam bidang data menggunakan suatu alat tertentu. Oke, sama ya sama Mbak Alifa ya. Oke, Mas Fadil. Peta adalah dana lokasi. Peta adalah dana lokasi. Oke. Peta adalah dana lokasi. Bidang datar dari bumi. Oke. Saya tidak menyalahkan atau tidak mengoreksi dulu, tapi kita lihat bahwa yang penting saya ingin mengetahui kalian tuh paham belum sih peta itu apa, materi itu apa. Yang jelas setelah pelajaran ini akan dilakukan, saya harap tujuan pembelajarannya adalah kalian mengetahui definisi, komponen, serta jenis peta yang ada di Indonesia atau di bumi ini. Oke? Bapak setelah ini akan menjelaskan atau memberitahu kepada kalian tujuan pembelajaran yang akan kita lalui. Oke. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning dengan diskusi, kelompok dan tanya jawab serta peserta didik dapat yang pertama adalah yang pertama peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian peta dengan benar. Oke, yang kedua kalian atau peserta didik dapat menyebutkan atau menjelaskan komponen-komponen dalam peta. Yang ketiga, jadi yang ketiga ini peserta didik atau kalian itu diharapkan mampu mengidentifikasi fungsi peta dan kegunaannya. Oke, dari sini ya. Jadi paham bahwa kalian dituntut untuk bisa mengetahui tiga komponen ini. Mendefinisikan, menyebutkan atau menjelaskan komponen peta, dan mengidentifikasi atau menjelaskan tentang fungsi peta. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membagi kelompok dan kita sudah sepakat kemarin sudah dibagi kelompok sesuai dengan kelompok 5 kelompok ini ya. 5 kelompok ini akan mengerjakan suatu pekerjaan penugasan yang dimana tugas itu akan dikerjakan per kelompok dan setelahnya akan dipresentasikan. Oke, sudah per kelompok ini ya duduknya ya. Oke, per kelompok. Setelah itu kelompok akan bertugas per kelompok masing-masing sehingga tolong jaga kekompakan per kelompoknya masing-masing. Paham? Oke. Bapak sebelum memulai kepada inti pembelajaran, Bapak akan melakukan ice breaking dulu. Gunanya buat apa? Merefresh otak kalian, menurut pikiran kalian agar siap untuk belajar. Tetap semangat. Oke. Ayo, biasa siapa yang memimpin ice breaking-nya? Oke, Mas Fadil. Ayo, semangat.
Tepuk salut. Perlu lagi? Yang lebih keras lagi. Tepuk salutnya lagi, Mas. Tepuk salut. Satu lagi, ada lagi? Ada, Pak. Oke, satu lagi yuk. Tepuk jempol. Buka titik. Oke, terima kasih tepuk tangan kita semua. Masih semangat? Oke, saya akan memberikan suatu materi yang akan saya tampilkan. Materi yang sudah saya jelaskan tadi tentang apa? Tentang peta. Oke. Oke, di sini di depan kalian itu ada 3 gambar. Nah, 3 gambar itu merupakan gambar yang berhubungan dengan materi kita. Oke, gambar yang pertama adalah ayo semua ada pesanan dulu. Semua ada pesanan dulu. Adalah peta. Nah, peta. Yang kedua adalah A. Yang ketiga adalah apa sih peta? Sudah kita singgung tadi. Yang kedua, atlas. Atlas itu apa? Kumpulan dari peta. Kumpulan dari peta. Oke, terima kasih Mas Fadil. Yang selanjutnya adalah globe. Apa? Miniatur bola dunia. Oke, jadi ada barangkali ada yang bertanya, Pak, peta, atlas, globe itu bedanya apa sih, Pak? Tentu ada bedanya. Apa itu? Saya jelaskan sedikit bahwa peta adalah gambar bidang permukaan bumi dengan skala tertentu. Oke, itu adalah peta. Nah, kalau atlas merupakan buku yang di dalamnya terdapat peta-peta dunia atau peta daerah. Nah, jadi atlas itu adalah kumpulan dari peta. Kalau globe, oke, yang disebutkan tadi Mbak Ocha ya, Mbak Ocha benar bahwa globe adalah miniatur dunia. Yang lebih tepatnya miniatur dunia berbentuk bola dunia. Yang dimana globe itu adalah apa ya? Miniatur dunia ini loh, bumi ini loh. Ya bulat dengan apa? Pembagian wilayah-wilayah tertentu, benua, negara dan negara bagian tertentu. Itu adalah globe. Jadi peta atlas itu mempunyai silsilah yang mempunyai kesamaan silsilah dengan tujuan tertentu masing-masing manusia. Oke? Oke. Oke. Setelah ini saya akan menayangkan sebuah video yang dimana video itu mencakup tentang materi kita tentang pemahaman lokasi melalui peta. Oke, silahkan disimak, ditonton, dibaca, dan dicatat apabila ada yang perlu dicatat atau penting. Paham? Oke, silahkan siap-siap dulu. Saya siapkan dulu videonya. Assalamualaikum. Oke, silakan disimak videonya. Kurang lebar ya, sorry, saya lebarkan dulu. Oke, silakan disimak videonya, dicermati, ditonton, dan dicatat apabila yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak?
Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, kita telah belajar tentang ruang dan interaksi antar ruang. Kali ini kita belajar tentang pemahaman lokasi melalui peta. Lokasi suatu tempat dapat dilihat pada sebuah peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Pada peta terdapat sejumlah informasi yang menyertainya. Kalian harus mampu membaca peta agar dapat memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan. Bagaimanakah memperoleh informasi pada sebuah peta? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kalian harus memahami komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdapat pada sebuah peta. Sebuah peta terdiri atas beberapa komponen penyusunnya, seperti judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis astronomis, inset, legenda, dan sumber peta. Yuk kita bahas satu persatu. Judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, judul sebuah peta, peta penggunaan lahan di Indonesia. Maka isi dari peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia, berupa pemukiman, hutan, perkebunan, dan lain-lain. 2. Skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contoh, skala sebuah peta adalah 1 berbanding 100.000. Berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 100.000 cm atau 1 km di lapangan. Skala peta dibedakan menjadi skala angka dan skala garis atau grafis. Skala angka merujuk perbandingan angka, misalnya 1 berbanding 10.000. Dibaca 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan atau jarak sebenarnya. Skala garis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala tersebut dibaca 1 cm di peta sama dengan 5 km di lapangan. 3. Orientasi utara atau penunjuk arah. Biasanya sebuah peta memiliki penunjuk arah, yaitu arah utara. Bentuk penunjuk arah ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. 4. Simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lainnya. Lambang ibu kota biasanya diberi simbol bujur sangkar. Gunung api berbentuk segitiga dan ibu kota kabupaten berbentuk lingkaran. Simbol garis dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Simbol jalan biasanya berupa garis kontinu atau tanpa putus-putus dengan ketebalan sesuai dengan kelas jalannya. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaan. Misalnya, warna perairan seperti sungai, danau, dan laut diberi warna biru. Jalan diberi warna merah.
Warna ketinggian dan kedalaman disesuaikan dengan objeknya yang menunjukkan adanya perubahan secara teratur dan seterusnya. Misalnya, kedalaman laut diberi warna biru dengan tingkat perubahan yang teratur dari biru terang sampai ke biru gelap. Simbol area biasanya digunakan pada peta berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Misalnya, area berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. 5. Garis koordinat. Garis koordinat adalah garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Contoh, suatu lokasi yang terletak pada lintang tropis akan memiliki karakteristik iklim tropis. Berikutnya, inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Contoh, jika peta utamanya adalah peta Pulau Kalimantan, maka insetnya adalah peta negara Indonesia, karena Pulau Kalimantan terletak di negara Indonesia. 7. Legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. 8. Sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini. Pada kesempatan berikutnya kita akan mempelajari letak. Video sudah kita lihat bahwa video tersebut mempunyai materi atau mencakup materi tentang pemahaman lokasi melalui peta. Setelah ini Bapak akan menampilkan suatu materi ringkasan yang saya susun dan akan kita bahas bersama-sama. Pemahaman lokasi melalui peta. Pada hari ini kita akan belajar itu, sehingga mohon untuk fokus ke depan. Kita akan belajar tentang materi itu. Yang pertama adalah pemahaman lokasi melalui peta. Pemahaman lokasi melalui peta dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS membahas tentang definisi peta, tentang unsur-unsur peta, judul, skala, orientasi, legenda, simbol, dan lain-lain. Nah, itu merupakan suatu tujuan pembelajaran yang harus kamu atau kalian kuasai. Sehingga di tujuan di akhir nanti kalian bisa mendefinisikan peta dengan benar, menyebutkan komponen-komponen peta, dan mengidentifikasi fungsi peta. Next, tentang peta. Definisi peta secara ringkas atau secara singkat, yaitu peta adalah gambaran permukaan bumi. Ada yang bisa meneruskan? Gambaran permukaan bumi yang diperkecil pada bidang datar dan menggunakan skala tertentu. Jadi kan gini, jadi peta itu misalnya peta Provinsi Lampung. Peta Provinsi Lampung tidak mungkin digambar dengan luas kertas sebesar Provinsi Lampung, kan nggak mungkin. Jadi maksud dari peta adalah mengecilkan ukurannya di kertas atau di bidang datar lainnya, sehingga Provinsi Lampung itu bisa digambar dengan skala tertentu.
Next yang kedua, unsur-unsur peta atau komponen peta. Yang pertama adalah judul peta. Di video tadi sudah dijelaskan, judul peta itu harus ada. Oke. Jadi kalau peta tidak ada judulnya, ya gimana? Contoh, peta ada gambar peta dan di atasnya ada tulisan Provinsi Jawa Timur. Berarti peta itu judulnya adalah peta Provinsi Jawa Timur. Oke, ketika ada gambar dan di atasnya itu mempunyai nama Kabupaten Mesuji, berarti peta itu peta Kabupaten Mesuji. Oke, itu adalah judul peta, harus ada. Yang kedua adalah skala peta. Skala itu bagaimana sih? Skala itu adalah perbandingan. Perbandingan jarak sebenarnya dan dikecil atau diperkecil di dalam peta. Contoh, gini. Saya contohkan bahwa misal di peta itu 1 cm berbanding 100.000 cm. Jadi yang digambar di peta itu hanya 1 cm. Misalnya garis gini ya. Nah, itu sebenarnya itu mewakili 100.000 cm. Itu yang dinamakan skala. Kan tidak mungkin di kertas itu ditulis sepanjang ini. Jadi skala itu adalah untuk memudahkan menggambar peta di dalam suatu bidang. Oke, next. Oh, belum ya? Oke, sorry. Yang kedua, setelah unsur peta, judul peta, skala peta, yang ketiga adalah orientasi atau petunjuk arah. Apa sih orientasi itu? Apa sih orientasi itu? Oke, tolong Mas Ansor dibaca. Nomor 3. Oke, menunjukkan arah. Bisa kita akrab dengan arah mata angin. Ada 4 pokok mata angin. Utara, selatan, barat, dan timur. Oke. Jadi orientasi itu mengacu kepada arah mata angin agar kita bisa mengetahui lokasi yang akan kita tuju dan lokasi mana yang akan kita lalui. Itu adalah tugas dari orientasi. Yang keempat adalah legenda, keterangan simbol-simbol yang digunakan dalam peta. Jadi legenda itu bukan legenda Tangkuban Perahu, Timun Suri, ataukah bawang putih bawang merah, tidak. Yang legenda yang dimaksud di dalam pelajaran kita ini, dalam bahasa ini adalah simbol dalam peta. Digunakan di dalam peta. Contoh, ada lagi. Misalnya gunung. Gunung ini berbentuk segitiga. Ini berarti gunung. Nah, ada lagi. Gunung ini kalau warnanya merah berarti gunung berapi, erupsi, bukan erupsi, berapi Pak ya. Artinya berapi itu berarti gunung yang aktif. Oke, kalau warnanya hijau atau hijau lah, itu berarti gunung tidak aktif. Dan biasanya juga ada gunung misalnya Merapi ataukah gunung Krakatau dan lain-lain. Itu adalah simbol. Yang selanjutnya adalah garis koordinat atau garis lintang dan bujur, garis yang digunakan untuk menentukan lokasi geografis secara tepat. Yang sudah dijelaskan di video tadi bahwa garis lintang sampai dengan ujung timur sampai dengan ujung barat itu adalah garis hayal yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu daerah atau geografis daerah. Oke, yang selanjutnya adalah inset. Oke, biar masih fokus. Oke, Mas Piki, baca coba. Inset apa, Mas? Oke, inset adalah nomor 7. Oke, peta kecil. Inset adalah peta kecil yang dimasukkan oleh peta, yang dimasukkan di dalam peta, di mana peta itu mempunyai fokus. Saya contohkan lagi. Ya. Oke, misalnya dalam kotak ini adalah provinsi, misalnya provinsi Lampung. Oke, Lampung. Nah, ini kotak ini adalah Berimasung. Kita berada di Kabupaten
Berarti fokusnya berada di Kabupaten Mesuji. Jadi peta yang ditampilkan adalah Kabupaten Mesuji dan insertnya dengan penjelasan bahwa Kabupaten Mesuji itu berada di Provinsi Lampung. Oke. Insert yang ke-8 adalah sumber dan tahun pembuatan. Kenapa kira-kira kok harus ada sumber dan tahun pembuatan? Agar pembaca tahu atau mengetahui siapa yang membuat peta. Oke. Benar, tapi saya akan tambahkan. Sumber dan tahun pembuatan. Sumber dan tahun pembuatan itu harus ada. Karena apa? Contoh gini, Kabupaten Mesuji ataukah Indonesia, oke, Indonesia dengan apa namanya? Dengan perubahan iklim, perubahan geografis, misalnya peta Indonesia tahun 1980. Pasti akan beda ketika peta itu akan dibuat lagi tahun 2025. Jadi yang nanti akan menjadi patokan adalah peta yang paling terbaru. Karena apa? Ya tahun 80 udah tidak bisa dipakai. Karena apa? Sudah kondisinya beda dengan kondisi yang sekarang. Jadi harus ada sumber dan tahun pembuatan. Contoh, kalau tadi kan tahun pembuatan, kalau sumber siapa yang membuat? Contohnya nih, yang membuat Mas Camdan. Mas Camdan lu nggak bisa apa-apa, misalnya gitu. Bukan ahli tentang peta. Jadi ya sumbernya harus diragukan. Jadi kalau harus mempunyai sumber dan tahun karena apa? Agar peta itu dapat dipercaya. Oke. Ada pertanyaan tentang itu? Ada pertanyaan? Hah? Tidak? Sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya? Oke, setelah ini saya akan membagikan LKPD. Di dalam LKPD itu akan mempunyai pertanyaan-pertanyaan dan langkah-langkah pengerjaannya. Silahkan per kelompok bisa berkoordinasi mengerjakan secara kompak agar hasilnya maksimal. Oke, Bapak akan membagikan LKPD kelompok berapa, Mbak? Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Ini kelompok 4. Kelompok 5, ini kelompok 1 dan ini kelompok 3. Oke, di situ di dalam LKPD itu sudah ada apa namanya? Sudah ada rambu-rambunya. Bagaimana kalian itu bagaimana perintah mengerjakannya? Soalnya apa saja sih? Dan ini adalah bahan ajar yang dimana bahan ajar ini berguna untuk memudahkan kalian atau bahan bacaan. Oke? Oke, disiapkan, silahkan per kelompok masing-masing. Iya, nama anggota ditulis. Sudah saya siapkan, tinggal menulis nama-nama kalian. Oke? Paham? Sudah siap? Siap. Semangat? Oke, silakan mengerjakan. Oke, kelompok 1. Oke, apa namanya? Boleh mencari jawaban melalui buku dan juga melalui gawai atau HP. Silakan kalau yang berkelompok ada yang membawa HP? Ya, silakan berkelompok mempunyai HP sehingga memudahkan proses menjawab dari apa namanya dari soal-soal yang sudah saya berikan. Oke? Ada kesulitan, Mas? Sudah? Siap? Siap. Oke, nanti apabila ada kendala, apabila ada yang tidak dimengerti, silakan tanya ke Bapak. Oke?
Nama kelompoknya jangan lupa. Kelasnya jangan lupa. Oke. Siap? Semangat. Ini saya tutup dulu ya, soalnya ada jawabannya sini ya. Saya tutup dulu. Oke. Ada kendala, Mas? Ada, Pak. Oke. Beda adalah Oke, pertanyaannya ada yang sulit? Oke, iya. Benar sekali. Di situ sudah saya siapkan untuk menjawabnya. Silahkan, semua jawaban berada di LKPD tersebut sehingga saya nanti dapat menilai dengan baik ya. Pokoknya kalau ada kendala, kalau ada yang tidak tahu, silakan ditanyakan ke Bapak. Ya, ini silakan dikerjakan ya Mas ya. Jadi membuat peta itu kan ada membuat peta. Jadi silahkan membuat peta secara sederhana. Oke, semuanya saya perhatikan dulu. Silahkan nanti ada di soal tersebut membuat peta Indonesia. Silahkan kalian semuanya berkelompok mempunyai membuat peta sederhana tentang peta Indonesia sebaik mungkin ya. Itu nanti ada nilainya pokoknya. Iya, situ. Di pertengahan, Pak. Di pertengahan. Iya. Ini jadi silahkan dikerjakan di sini. Jadi semuanya harus berkontribusi tentang ini, ya, oke? Kelompok ujung, ada kendala? Nggak ada? Oke. HP-nya ada paket datanya toh? Ada? Nanti nggak ada. Boleh, tapi juga kalau di sini juga boleh, nggak apa-apa. Biar, oh iya, nggak apa-apa. Biar bisa rampung bareng gitu ya. Oke, sip, benar sekali. Boleh. Di kertas selanjutnya juga boleh, nggak apa-apa. Itu Mas Piki tadi dia buat peta dulu karena apa? Biar rampungnya selesainya tepat. Nggak apa-apa kalau kalian seperti itu, nggak apa-apa. Yang penting terjawab semua, ya. Ayo semuanya bekerja, semuanya bekerja. Siapa ketua kelompoknya ini? Mas Pino, Mas Samdan, Mas Pino, Samdan. Oke. Oke, setelah ini kalian akan mempresentasikan kerja kalian per kelompok. Jadi nanti maju, silakan dipresentasikan. Oke? Siap? ada keselamatan.
Ada kendala, Mas, Mbak? Tidak, Pak. Enak toh? Jangan enak-enak, yang jelas kalian harus fokus, harus menjawab sesuai pertanyaan dengan tepat dan benar. Ya? Ya, Pak. Ayo semuanya kerja, Putra. Berarti ini ada yang buat peta, ada yang jawab. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kompak, harus semua bekerja, biar semua mengetahui. Kurang cepet. Yuk. Ada kendala? Mas Alvin sebagai ketua, ketuanya tuh Mas? Ada kendala? Oke. Peta datar, peta timbul, peta digital. Peta digital. Ayo. 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 Mas Pino, ada kendala Mas? Tidak, Pak. Garis. Weh, sudah mau selesai nih gambar petanya? Ya, Pak. Sudah? Masih proses. Berapa persen lagi tuh? Oke, silakan dilanjutkan. Peta digital. Ada kendala Mbak Bintang? Alhamdulillah enggak. Nggak ada. Oke. Oke. Soal nomor 6. Ini ditulis alamat rumah sama semuanya. Iya. Jadi nomor 6 itu perintahnya adalah menulis alamat tempat tinggal kalian. Cukup satu anak aja per kelompok. Misalnya nih, kan itu ada tingkat RT, RW. Nah, tolong disebutkan ya. Nomor 6 itu. Jadi nomor 6 itu silahkan alamat kalian ditulis di situ. Alamat. Oke. RT, RW, terus kecamatan, desa, kecamatan. Setelah itu kabupaten, provinsi, terus negara Indonesia. Oke, ditambahi kita berada di pulau mana? Jangan bilang-bilang. Temennya nanti ada yang tahu. Oke? Cukup kelompok kamu yang tahu. Oke? Apa itu? Di sini? Iya. Ya jelas di Sumatera. Silahkan cari di sumber internet dan lain-lain. Oke? Ini salah satu aja kan Pak yang ditulis alamatnya. Iya, salah satu dari kalian aja. Biar mengetahui.
Sebelumnya pernah membuat peta? Di SD pernah membuat peta? Berarti ini bukan pertama kalinya. Silakan digali lagi anunya, apa namanya, keahlian membuat petanya. Ada kendala Mas Alvin? Nggak ada. Oke. Oke, waktu tetap berjalan ya. Ayo, ayo, jangan sampai lambat, harus tepat waktu. Tadi pas di RT itu apa lagi? Oke, RT, RW, BRK. desa. Bukan RW itu kan sama dengan RK. Jadi ditulis RW aja, Bu. RK-nya nggak usah. Oke, RT, RW, desa, terus kecamatan, kabupaten, provinsi, terus pulau. Habis pulau paling tinggi negara. Kita di negara apa? Masa iya Indonesia? Oke. Ayo, ini rata-rata petanya ini yang agak kesulitan. Nggak apa-apa. Buat peta sederhana, silahkan petanya dibuat dengan sepenuh hati, dengan sepenuh kemampuan, sehingga peta itu bisa menjadi karya yang apa ya, yang bisa kalian banggakan lah. Peta Indonesia mudah kok, insya Allah mudah. Pelan-pelan gambarnya. Yang paling sulit pulau apa Mas? Yang paling sulit pulau apa? Pulaunya. Yang paling sulit kayaknya pulau ini, apa namanya, Sulawesi kayaknya. Pelan-pelan, nggak apa-apa. Yang penting terus berlanjut. Yang penting terus berlanjut. RK diganti dengan ada udah belum? Petanya ada yang belum? Ada yang sudah, apa yang belum? Ada yang sudah belum? Bentar lagi ya. Oh ini, alhamdulillah yo. Kelompok berapa Mas? Kelompok 5, Pak. Kelompok 5 udah mau selesai petanya. Ayo pakai pensil dulu nggak apa-apa. Ayo pakai pensil dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, di situ nggak apa-apa. Tapi soalnya sudah dijawab semua tadi. Belum? Kurang berapa? Nggak apa-apa. Ayo cepet, cepet yang pasti benar. Nggak apa-apa, ayo. Pak, peta saya jelek Pak. Ya namanya proses belajar seperti itu. Proses belajar adalah yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak tahu menjadi tahu. Di sini kan ada Mas petanya. Jadi dilihat peta ini kan, melihat, nah gitu kan? Ya, dicontoh. Jadi tahulah bagaimana bentuknya peta Indonesia itu bagaimana. Ini juga ada di bahan ajar. Ini peta, silakan ini. Jadi kamu ini ya, masnya lihat di HP ya, sama aja. Yang penting peta Indonesia sama kok. Oke. Yang penting ada Sumateranya, ada Kalimantan. Nanti Kalimantannya ketinggalan, ya namanya bukan Indonesia malah. Pojok gimana? Pojok. Sudah selesai? Oh, ternyata peta yang pojok ini agak diet, agak kecil, agak ramping kayaknya. Nggak apa-apa. Namanya belajar.
Ayo menit-menitnya. Ayo, ayo. Tetap semangat. Waktu kita sudah berjalan. Ayo, ayo. Sudah, Mas? Bentar lagi, Pak. Sudah lagi, ayo. Wow, bagus ini. Oke. Diusahakan semirip mungkin, tetapi kalau tidak mirip ya namanya belajar, nggak apa-apa. Yang jelas harus ada pulau-pulaunya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, jangan sampai ada yang ketinggalan. Pak, boleh nanya nggak? Boleh? Tanya apa, Pak? Ini Sumatera nanti bakal dipresentasikan di depan Pak, kan kayak ditanyain, ya misalnya kayak waktu kita ngejelasin petanya nanti apa, ini peta dari Provinsi Lampung yang terletak di Sumatera Selatan itu dijelasin kayak gini Pak. Jadi nanti kamu mempresentasikan apa yang sudah ada di jawaban sini. Jadi ini pertanyaannya, silakan presentasi jawaban kalian. Oke, dan berikut alamat kalian. Nanti petanya kalau sudah jadi dikumpulkan ke saya, petanya saya lihat dan kalian mempresentasikan pertanyaan-pertanyaan itu. Kan ada pertanyaan, silakan dipresentasikan ya. Kalau petanya saya yang ini, saya yang bawa, saya mau lihat bagaimana pekerjaan kalian. Ini nama kotanya ditulis nggak, Pak? Enggak usah. Oke, enggak usah. Paling tidak tolong dikasih dikasih itu keterangan pulau. 3 pulau besar. 3 pulau besar. Oke. Oke? Sudah? 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 Oke. Ayo yang sudah silakan presentasi. Sudah? Ayo sudah? Mas Piki dan kelompok sudah? Oke. Oke, sudah? Kelompok pojok atas, sudah? Sudah, Pak. Pojok? Sudah? Paling ramping, nggak apa-apa. Ayo, semangat, semangat. Sudah? Sudah, Pak. Agak. Oke. Sudah? Sudah? Oke. Oke ya. Kalau sudah, silahkan dikumpul petanya dulu. Petanya dikumpul dulu. Petanya dikumpul dulu. Oke. Bawa sini, bawa ke depan. Ayo, bawa ke depan sini. Ayo, petanya dibawa ke depan. Ini belum ya? Dikit lagi. Oke, saya beri waktu dulu. Ayo. Ayo. Oke, apa? Jadi petanya. Petanya. Peta ada peta yang 3. Tolong berikan nama 3 pulau besar yang ada di Indonesia. Sudah? Sudah. Oke. Ya, yang paling besar 3 saja. Jangan banyak-banyak. Sudah? Sudah? Ayo, petanya dikumpul. Petanya dikumpul dulu kalau sudah. Sudah, Mas Alvin? Oke. Oh, nama kelompoknya belum ditulis. Nama kelompok. Kelompok berapa? 4. Kasih 4. Oke, ini kelompok tadi belum? Kelompok berapa, Mas? Tulis saja angkanya. Oke, kelompok 2. Ini kelompok 4. Oke. Kelompok 4. Kelompok berapa? Kasih nama kelompoknya. Oke. Ayo. Sudah?
Jangan lupa nama kelompok. Setelah ini presentasi per kelompok. Maju ke depan, mempresentasikan hasilnya. Oke? Siap? Siap. Masih semangat? Masih. Oke, saya tunggu. Oke, ya. Kalimantan. Oke, benar. Sumatera di situ. Oke, benar ya. Oke. Jawa. Oke. Jangan rebutan. Oke, 3 aja enggak apa-apa. Oke. Kelompok 1. Tulis dong nama kelompoknya. Kelompok 1. Oke. 1 sudah, 4 sudah, 2 sudah, 3 belum. 3 mana 3? Nama kelompok. Oke. Sudah? Oke. Yuk. 1 lagi? Sudah? Oke. Sudah. Ya, yuk. Ini sudah. Oh, bertanya belum? Oke, nggak apa, yuk. Ditulis dulu, bentar. Ayo, itu pulau apa? Ayo. Coba. Ayo. 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 Sudah? Oke. Terima kasih pekerjaannya. Oke. Saya panggil satu-satu ya, per kelompok ya. Siap? Ya. Kira-kira kelompok siapa dulu ini akan maju? Kelompok 5? Ada dulu yang berani kelompoknya maju? Kelompok? Silakan maju. Silakan maju. Silakan maju. Silakan maju. Yang pembicara, pemateri langsung ngomong ke apa? Langsung mempresentasikan hasil kerjanya. Oke? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang akan saya sampaikan. Ini ya. Ini nanti tolong diberbagi sebentar. Ini kalau berapa? Sudah siap toh? Sudah. Oke. Ayo, temennya disimak dulu. Temennya disimak dulu. Ayo. Mas Alvin ini pekerjaannya harus ini ya, harus bisa menjelaskan semuanya ya. Oke? Oke. Sip. Tuliskan alamat rumah tempat tinggal kalian dari tingkat RT sampai dengan negara bagian. Ini siapa nanti yang maju? Yang maju siapa? Oke, ini tolong ini ya. Jadi dipresentasikan dengan jelas dan benar. Oke? Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Selanjutnya kelompok 2. Oke, silakan. Ini peta sampean Mas ya? Ini kerjaan sampean ya? Ya, Pak. Oke. Ini kan? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari nomor 2 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang peta.
1. Jelaskan pengertian peta menurut kelompok kalian. Jawaban: menurut kelompok kami, peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang data yang diperoleh menggunakan. Ayo yang lainnya kalau disimak. Apa kegunaan peta dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban: untuk navigasi dan menemukan lokasi dan menemukan perjalanan. Nomor 3, apa saja komponen dari peta? Jawaban: judul peta, skala, orientasi utara, simbol peta, titik, garis, warna dan area, garis koordinat, inset, legenda, dan sumber peta. Nomor 4, sebutkan 3 jenis peta. 1. Peta datar, contohnya peta dunia. 2. Peta timbul, contohnya permukaan bumi secara 3 dimensi. 3. Peta digital, contohnya Google Maps. 5. Cobalah buat peta sederhana peta provinsi Lampung. 6. Tuliskan alamat rumah tempat tinggal kalian dari tingkat RT sampai dengan negara bagian. Jawaban: Desa Labuan Baru, RT 1, RT 5, Kecamatan Waisada, Kabupaten Maluku, Provinsi Lampung, Pulau Sumatera, dan negara Indonesia. Oke, tepuk tangan, diaplus. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 dan kelompok 2. Selanjutnya sudah diwakili oleh kelompok 3 dan 2. Kalian telah mendengarkan 2 kelompok yang presentasi, yang menjawab tentang apa sih pertanyaan-pertanyaan. Sudah boleh duduk, Mas? Sudah boleh duduk? Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kedua kelompok sudah maju, sudah mewakili dari kita bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD, dalam lembar kerja peserta didik yang sudah saya bagikan sudah terjawab dengan baik. Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada kelompok 2 dan kelompok 3 sudah mewakili untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Sehingga saya menyimpulkan bahwa kalian sudah bisa untuk mengerjakan atau mengetahui bagaimana sih materi yang sedang kita pelajari sekarang. Oke? Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya ada yang mempunyai pertanyaan lain terkait dengan materi kita hari ini, dengan materi yang sudah saya sampaikan, ataukah jawaban yang sudah teman-teman kalian sampaikan, kelompok 3 dan kelompok 2? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak? Berarti sudah paham semuanya? Sudah tahu apa itu peta? Sudah tahu apa komponen peta? Sudah tahu apa fungsi peta? Sudah? Terima kasih. Aplaus buat kita semua. Oke, peta sudah saya lihat dan sudah saya lihat dan sudah saya nilai. Untuk kelompok yang mempunyai kreativitas dengan baik diwakili oleh kelompok, adik mana kelompoknya? Oke, kelompok mau nggak juara? Mau. Kelompok 4, kenapa juara kelompok 4? Oke, itu semua rangkaian dari pembelajaran kita. Kelompok mempunyai tugas untuk mengerjakan suatu kerjaan dengan tugas yang saya berikan, sehingga dapat belajar, yang saya harapkan dapat belajar dengan baik, dapat memahami materi tentang peta, tentang pemahaman lokasi melalui peta. Sehingga peta itu sebenarnya peta itu juga mempunyai mempunyai kegunaan yang penting buat kehidupan manusia. Karena apa? Untuk merencanakan pembangunan, untuk melihat navigasi. Contoh, kalian pernah pesan atau belanja online? Ya. Yang mengantarkan siapa? Kurir tahu dari mana alamat kalian? Ya. Biasanya dari Google. Nah, map itu berarti peta. Jadi bisa sampai tujuan ke rumah kalian itu melalui peta atau Google Map, dengan media Google Map. Itulah salah satu pentingnya. Bagaimana kamu
bagaimana kamu misalnya nih, kamu berada di Pulau Jawa, kamu akan menuju ke Pulau Bali, berarti kita berjalan ke arah timur. Kalau kita berada di Jawa, kalau kita berjalan ke arah barat, berarti kita menemui Pulau Sumatera. Iya, Sumatera. Kalau kita berjawa, kita di atas Jawa, berarti di utara Jawa, berarti Pulau Kalimantan. Kita berada di Kalimantan, berada sebelah timurnya adalah Pulau Sulawesi. Oke, tepuk tangan kita semua. Oke, tadi semuanya saya harap bisa mengerti dan alhamdulillah semua sudah berjalan dengan lancar. Kalian mencoba untuk membuat peta sederhana dan peta itu sudah kalian buat. Alhamdulillah hasilnya juga bisa dilihat, dinikmati oleh mata sehingga peta itu bisa dikategorikan sebagai peta Indonesia walaupun sederhana. Oke, gimana belajarnya? Seru? Oke. Untuk siapa yang udah pusing? Hah? Nggak ada yang pusing? Alhamdulillah. Tapi untuk mencairkan suasana, untuk mencairkan pembelajaran, gimana kita ke ice breaking lagi? Setuju? Setuju. Biar refresh kembali. Oke? Setuju? Biasanya kalau sudah belajar, sudah terkuras tenaga dan pikirannya. Kita ice breaking dulu. Oke? Pimpin lagi Mas Fadil. Tepuk salut. Lebih keras lagi. Tepuk salut. Satu lagi. Jempol. Kakak semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya sudah semangat, sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Insya Allah semoga hasilnya lebih baik juga, maksimal, berguna untuk kemudian hari. Sukses untuk kita semua. Oke. Dengan proses pembelajaran yang kita lakukan, sudah kita laksanakan, sudah kita lakukan dengan baik, insya Allah sudah memberikan yang terbaik dalam belajar hari ini tentang materi pemahaman lokasi melalui peta. Oke, ada pertanyaan tentang materi pemahaman melalui peta, lokasi melalui peta? Ada pertanyaan? Berarti sudah paham semuanya? Alam sudah paham? Jadi tahu ya apa itu definisi peta? Tahu berarti komponen-komponen peta? Berarti tahu apa fungsi peta? Tahu. Oke. Jadi tujuan belajar kita sudah tercapai, alhamdulillah. Selanjutnya tolong lebih giat lagi belajar karena walaupun sudah pulang ke rumah, Vicky, Bintang dan lainnya tolong tenang dulu. Jadi sudah belajar di sekolah, walaupun sudah pulang ke rumah tetap belajar. Karena tugas siswa adalah belajar. Karena siswa tugas utamanya adalah belajar. Di rumah jangan terlalu banyak bermain. Boleh bermain tapi tidak boleh banyak-banyak. Karena apa? Tugas siswa belajar. Tugas siswa adalah belajar dan belajar. Karena apa? Karena belajar itu adalah proses untuk mengetahui suatu pengetahuan. Akan berguna di kemudian hari. Sekarang masih SMP. Nanti SMA, nanti alhamdulillah melanjutkan ke perguruan tinggi sampai dengan mempunyai pekerjaan yang baik. Ya? Paham? Banggakan orang tua sehingga orang tua bangga kepada kalian. Kalian punya prestasi, mana orang tua bangga dan keluarga ikut senang dan bahagia. Oke, setelah ini saya akan membagikan sebuah proses evaluasi. Evaluasi ini di dalam sini ada soal. Soal ini silahkan dijawab, berkelompok silahkan dijawab tentang pembelajaran hari ini. Ya? Tolong jawab.
Jadi tolong dijawab dengan sebenar-benarnya sehingga saya nanti bisa menilai diri saya sendiri bagaimana akan menjadi pendidik yang baik dan seterusnya. Oke, silakan. Sudah bisa dimulai? Silakan, selamat mengerjakan. Silakan dimulai. Oke, dijawab sepenuh hati, sebenar-benarnya. Itu adalah soal evaluasi dari saya, sehingga saya sudah bisa melihat bagaimana proses pembelajarannya. Ya? Ada kendala, Mbak? Ada kendala jawabnya? Tidak, Pak. Oke, dijawab dengan benar ya. Lancar toh? Nggak ada kendala toh? Oke. Lancar, Mas Pino? Oke. Lancar, Mas Ansor? Yang pojok lancar? Ada kendala? Alhamdulillah. Oke. Ada yang sulit? Nggak ada kan? Nggak dong. Nggak kan? Oke. Kalau ini kerjanya gini aja. Kan? Terus ini harus bisa menuju pertanyaan. Nah, gitu aja nggak apa-apa. Jadi kalian, saya sebagai guru dapat melihat hasil belajar yang sudah kalian pelajari. Ya? Oke? Pokoknya kalau ada kendala, ada pertanyaan, silakan tanya ke Bapak, ya. Jangan sama temennya belum tentu tahu. Oke? Susah pertanyaannya? Enggak kan? Iyalah. Pokoknya serius kerjainnya. Oke, sudah. Sudah selesai? Sudah selesai? Belum? Kurang berapa? Sudah? Oke. Saya minta kumpul ke saya. Ayo, siapa lagi yang sudah? Belum? Ayo, ayo. Ayo. Sudah? Oke, sini. Ya. Terima kasih. Sedikit lagi. Pojok, ada kendala? Gak ada? Sudah? Oke. Terima kasih. Sudah? Ntar lagi? Oke. Sudah? Oke.
Tinggal satu kelompok lagi, nggak apa. Oke. Oke, sudah? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Ada yang belum? Sudah semua? Sudah. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Pas. Oke. Oke, setelah ini saya juga akan membagikan refleksi kepada kalian. Bagaimana refleksi itu berguna untuk bagaimana kalian itu mengikuti pelajaran. Ya? Oke. Diisi dengan baik. Oke. Tolong apa yang sudah kalian pertanyaan itu silakan dijawab tentang pembelajaran hari ini ya. Ya Pak. Oke. Oke Pak. Siap. Oke, apa? Ada apa? Iya. Ekspresi kita. Oke, jadi soal yang ada di situ kan yang sebelahnya kan ada space kosongnya, jadi dijawab di situ langsung, ya. Oke. Oke, kalau sudah saya ambil lagi kertasnya. Sudah? Oke. Ini sudah Pak. Sudah? Oke. Belum? Oke, nggak apa-apa. Sudah? Oke. Sebenar-benarnya lo ya jawab ya, biar proses pembelajaran itu selalu berjalan lancar, baik sehingga kalian bisa mengikuti dengan nyaman, aman, serta bisa memberikan hasil yang maksimal. Oke, sudah? Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah rangkaian pembelajaran sudah kita lakukan sehingga semuanya bisa lancar. Semoga pembelajaran kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan berguna untuk kemudian hari. Oke? Cita-citanya masih tinggi langit toh? Masih semangat toh? Iyalah, karena sekolah merupakan proses untuk melakukan upgrade diri agar kemampuan kita bisa berguna di kemudian hari. SMP, nanti habis ini SMA, perguruan tinggi, kuliah, setelah kuliah baru, alhamdulillah, ya. Oke, terima kasih semuanya sudah mengikuti pelajaran dengan baik, sudah memberikan semangat yang baik sehingga berjalan dengan lancar dan baik juga. Semoga sukses selalu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa untuk minggu depan kita akan belajar tentang lokasi geografis Indonesia. Silakan bukunya dibuka di rumah dan kita akan bahas di minggu depan. Oke, terima kasih semuanya. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa sekaligus memimpin doa untuk kalian semua sehingga doa itu akan mewakili kita agar proses belajar kita menjadi berkah, selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan Mas ketua kelas, Mas Fadil. Duduk siap, doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, tetap semangat berangkat sekolah, tetap semangat untuk belajar. Ingat, orang tua kita selalu mendukung kita dari belakang sehingga kita diharapkan untuk selalu membahagiakan orang tua. Dan akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Semangat!
Tepuk salut. Tepuk jempol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.